Bagaimana kabarnya? Oke, sebelum kita mulai belajaran, silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan Pom, dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Sebelumnya udah siap belajar? Siap. Tahu mau belajar apa? Tahu nggak? Belum tahu ya. Udah, sebelum kita mulai masuk ya, kita absen dulu. Kira-kira yang nggak berangkat siapa aja? Nafsa. Oke, ke absen dulu ya. Agis Luja, Ahadiatus, Amrina, Aya, Atah izin. Dian Indah, Dianita Ayu, Diva Safitri, Elsa Devi, izin, oke. Friska Aulia, Indah, Monica Fretty, Nadia Desinta, Nafa Naurista, Nafisa Feliana, Nafisa Analisma? Kemana Nafis? Numpak tayo. Sis Kastiani, Tripanca Widyawati, Widyayati, Triwidyawati, Vivi. Yang nggak berangkat berarti 3 orang. Nah, selanjutnya, udah siap belajar atau belum? Udah siap. Sebelum kita belajar, kita nyanyi dulu ya, biar lebih semangat lagi. Tahu lagunya nggak? Belum. Nah. Tahu lagunya? Lagu Bangun Pemuda-Pemudi tahu nggak? Tahu. Kalau tahu berarti nyanyi yang keras ya. Bentar. Kok api nek kalian berdiri ya? Coba berdiri dulu. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Berusaha jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Tutan. Oke. Tahu judulnya apa? Bangun Pemudi-Pemuda. Artinya tahu? Semangat pemuda, apalagi Indonesia karena gambarnya merah putih. Apalagi artinya dari lagu Bangun Pemuda-Pemudi? Pemuda-pemudi, ada li tadi loh. Bangun pemudi-pemuda,
Berarti dikhususkan untuk siapa? Siapa pemudanya? Dari lagu Bangun Pemudi Pemuda itu dikhususkan untuk kalian sebenarnya. Biar kalian sebagai generasi muda itu memiliki pandangan ke depan bahwa semangat kalian, masa depan kalian itu ditentukan dari diri kalian masing-masing. Mulai dari sekarang, masa depanmu itu ditentukan oleh dirimu sendiri, bukan orang lain. Itu makna dari lagunya tadi yang kita nyanyikan bareng-bareng. Sampai sini paham? Lanjut ya, berarti udah semangat ya, udah nyanyi. Kita lanjut ke materi. Kita masuk ke materi. Materinya tentang apa? Norma di masyarakat. Norma itu apa sih? Peraturan, apa lagi? Tata tertib. Pengulang. Apa lagi? Pedoman. Contoh norma di lingkungan sekolah? Sekolah, berangkat tepat waktu. Terus? Menaati. Aksesoris mulai dari jilbab, kaos kaki. Dilaksanakan nggak? Dilaksanakan. Kalau hujan, sepatunan? Nah, itu norma adalah patokan. Ini bisa dilihat di proyektor ya. Norma itu berasal dari bahasa Belanda yang disebutkan dengan kata norm, artinya patokan atau pedoman. Secara umumnya, norma adalah aturan pedoman yang ada di masyarakat untuk mengatur tindakan atau perilaku masyarakat di lingkungannya. Sampai sini paham ya? Apa itu norma? Aturan atau pedoman yang ada di masyarakat. Boleh itu di masyarakat lingkungannya atau di lingkungan sekolah, itu ada normanya masing-masing. Kalau tadi contohnya di sekolah adalah aturan tata tertibnya, mulai dari berangkatnya berapa, jam berapa berangkatnya harusnya? Jam 6.45. Tapi kalian baru gawe rumah, terus baru bangun tidurnya jam 6, baru siap-siap, terus telat nggak sampai sini? Nah, itu sebenarnya aturannya ya, untuk patokannya, tapi patokan itu seringkali untuk banyak orang itu dilanggar. Lanjut ya, terkait fungsi dari norma sendiri, fungsi dari adanya aturan, fungsi darinya adanya aturan-aturan atau patokan-patokan itu sendiri yang pertama adalah mengontrol perilaku manusia. Contohnya tadi ketika ada aturan berangkat jam 6.45, maka kita seharusnya seperti apa? Bangun lebih awal, berangkatnya sebelum untuk mencapai tujuan bersama dari adanya aturan sekolah apa? Biar apa? Aturan sekolah. Disiplin. Ben kalian itu terbiasa untuk melakukan hal itu ya. Kalau kalian bangun pagi itu kan juga kebiasaan baik ya. Biar kalian itu terbiasa, nggak bangun siang. Adanya aturan itu kan untuk itu ya. Kebiasaan-kebiasaan itu biar terpatri ning kalian, terus kalian menjalankannya itu dengan semangat. Seseorang ngunek keson buan terus tetangganya itu sakit. Apa yang terjadi? Bentrok, konflik, menimbulkan pokoknya nanti ada persinggungan antara dua belah pihak tadi ya. Wong ada orang sakit kok sone baner-baneran, kan rasa kemanusiaannya rendah ya. Ada nggak di daerah kalian? Tidak, alhamdulillah kalau ada enggak. Ada yang iya, ada yang enggak. Emang kalau kesadaran itu dari diri sendiri. Ada yang emang dia sadar ada apa ya tindakannya itu merugikan orang lain, dia nggak melakukan. Ada yang bahkan acuh lah sih itu kan rumahku, ada yang bilang gitu kan. Itu terkait mencegah terjadi benturan kepentingan di masyarakat. Contohnya udah jelas ya. Yang keempat adalah menjadi dasar pemberian sanksi. Contohnya tadi sanksi kalian harus ke sekolah jam 6.45. Sanksinya biasanya diapakan? Hukumannya apa? Sekojam, push up, lari, jenda, bersih-bersih. Nah, itu salah satu fungsi norma sebagai dasar pemberian sanksi. Sanksinya bisa aja bentuknya uang, materi, atau dalam bentuk fisik, mulai dari push up, sekojam, bersih-bersih, itu dasar pembentuk pemberian sanksi ya. Dan keempat. Oke, lanjut ya. Terkait dengan macam-macam norma itu ada 4. Norma yang berkembang di masyarakat itu sebenarnya banyak sekali. Tapi yang secara umum berlaku dan berkembang di masyarakat itu 4.
Yang pertama norma agama. Yang kedua norma kesusilaan. Yang ketiga norma kesopanan. Yang keempat norma hukum. Nah, dari mulai norma agama dulu. Norma agama adalah norma yang berkembang di masyarakat dan bersumber dari ajaran-ajaran agama yang dianut atau berlaku. Misalnya kalau kita beragama Islam berarti sumbernya Al-Quran, hadis. Dilaksanakan nggak biasanya? Contohnya adalah, nah, kalau teman-teman kita yang beragama lain berarti sumber-sumbernya dari kitab masing-masing. Contohnya adalah Kristen, itu sumber hukumnya itu berasal dari Alkitab. Nah, selanjutnya norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Nah, norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari hati nurani seseorang. Contohnya tadi ketika ada pulpen atau alat tulis temannya tidak mengambil tapi tidak bilang dulu ke orangnya. Itu namanya apa? Terus bilangin wis hilang. Tadi pulpenmu tak pinjem tapi hilang. Gitu enggak kalian? Mboten ya, enggak ya. Nah, itu salah satu norma kesusilaan. Biasanya kalau minjem ya harusnya bilang ke orangnya dulu terus dikembalikan kalau udah. Contoh lagi tadi ada uang jatuh, uang temennya. Kita lihat siapa yang kehilangan uang itu jatuh, lihat orangnya. Tapi kita mengambilnya. Di dalam hati nurani kan biasanya tak ambil tak enggak ya. Nek tak ambil nanti kasihan itu punya temanku punya uang lagi enggak ya. Nek biasanya di satu sisi ada biasanya kan di kanan kiri kan nek di film-film kan ada malaikat putih dan hitam toh. Nek yang putih kan membisikkan yang baik, aja diambil itu punya temenmu kembalikan gitu kan. Kalau ada yang sisi hitam kan biasanya ambil wae kan kamu juga butuh pengen jajan. Gitu enggak biasanya? Ya, itu kesusilaan, norma kesusilaan berasal dari hati nurani masing-masing seorang. Kalau norma kesopanan, contohnya apa? Pengertiannya apa norma kesopanan? Norma kesopanan adalah norma yang berkembang di masyarakat, biasanya kebiasaan. Contohnya, kalau kita jalan di hadapan orang yang lebih sepuh atau tua, itu kan seenggaknya kita paling menundukkan badan, bilang permisi. Terus orang bicara dengan orang yang lebih sepuh itu biasanya pakai boso. Kalau nggak bisa boso biasanya kan pakai bahasa Indonesia kan lebih sopan. Nggak kue gitu. Biasanya kan anak-anak kan kalau orang yang sepuh kan kue gitu kan. Nggak ya kalian ya. Nah, itu norma kesopanan. Yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum itu apa? Ya. Jadi norma hukum itu aturannya yang dibuat oleh lembaga formal. Contohnya adalah aturan pemerintah membayar pajak. Ketika kalian keterlambatan membayar pajak, maka biasanya dikenakan denda. Contohnya adalah tadi ada kendaraan bermotor, itu kan ada pajak wajibnya per tahun kan. Ketika kalian mengalami keterlambatan pembayaran, misalnya telat 2 bulan, 3 bulan, itu nanti ada dendanya. Kalau masih di bulan itu juga nggak apa-apa, masih 0 dendanya. Tapi kalau udah masuk ke bulan lain itu biasanya dapat denda. Tuh, sampai sini paham nggak dari 4 norma tadi? Norma apa aja tadi? Agama, paham ya? Selanjutnya kita masuk ke sanksi dan contoh pelaksanaan normanya. Norma agama, contohnya apa di situ? Sholat. Kalau nggak sholat berarti? Dosa. Terus apa lagi norma agama? Berpakaian tidak berlebihan. Nah, ya berpakaian, cara berpakaiannya tidak sesuai dengan ajaran agama kita, itu biasanya mendapatkan dosa. Terus tadi dilarang pacaran, itu juga kan di agama kan nggak boleh ya. Ada yang masih pacaran? Tidak. Nanti itu sanksinya adalah dosa. Kalau norma kesusilaan contohnya adalah terkait dengan kejujuran masing-masing. Kayak tadi contohnya, dapat uang, tahu itu punya temen nih, diambil nggak ya? Itu berkaitan dengan sanksinya tadi. Nah, itu sanksi dari norma kesusilaan. Selanjutnya adalah norma kesopanan. Contohnya adalah di sini tata krama. Ngobrol sama orang yang lebih sepuh harus boso. Seenggaknya liwat permisi. Ojo kayak dijak ngobrol itu biasanya kan generasi kalian kan generasi sekarang itu kan diajak ngobrol baik-baik biasanya ngunggahi gitu enggak?
Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya. Sanksinya itu sanksi sosial. Tahu nggak sanksi sosial itu apa? Digunjingkan, digibahkan. Misalnya ya, tadi ada orang tahlilan, terus kalian lewat di blayer montore. Itu nanti dapat sanksi sosialnya dari masyarakat adalah diobrol ke, diomong ke, pasti cah iku anaknya sopo toh, kok gak sopan banget, engkau mesti gitu. Sanksi sosial itu berkaitan dengan gunjingan-gunjingan, terus omongan-omongan masyarakat ya. Paham sampai sini? Terus yang terakhir adalah norma hukum. Contohnya di sini adalah berlalu lintas. Biasanya yang sekolah nggak pakai helm ada. Kenapa nggak pakai helm? Kan di motor kan ada beli motor gratis helm ya. Masa eman-eman helm mahal loh itu loh. Helm mahal itu puluhan juta. Beli helm dapat motor itu sebenarnya. Ya itu biasanya sekolah mulai sekarang bisa biasakan memakai helm. Itu bukan hanya terkait dengan tertib berlalu lintas ya, berkaitan dengan keselamatan. Coba jangan kalian kenapa-napa di jalan, kan ada yang melindungi kepalamu. Nggak langsung berbenturan dengan misalnya aspal, tah alat-alat batu. Nanti kan ada helmnya kan yang kementok toh, helmnya kan. Nah itu berkaitan dengan keselamatan. Terus pajak tadi juga itu dengan norma hukum. Tahu ya? Tahu contohnya ya? Kalau hukum itu berarti nanti sanksinya berkaitan dengan penjara, denda, itu terkait dengan sanksinya. Tahu bedanya antara keempat tadi? Kalau norma kesopanan contohnya apa tadi? Contohnya sanksi sosial. Nah itu quotes-nya. Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jika kamu lelah beristirahatlah, aku ingat segala sesuatu yang indah memang tidak mudah untuk digapai. Ini pesan untuk kalian. Kan udah kelas 3. Apapun nanti ke depan tujuan kalian, entah itu lanjut sekolah, entah kerja, entah mau buka bisnis, pokoknya nanti kalau ada kegagalan-kegagalan harus kalian lewati dan terabas, nggak boleh mandek sampai di situ. Oke? Semangat ya. Nah ini kita lanjut ke project dulu ya. Luwe. Iya dungan ini ki. 7E. Ini nih 1, 2, 3, 4 ini ya. Dililing ya kelompok 1, masing berarti kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 1 berarti nama kelompoknya norma agama. Kelompok 2 kelompoknya norma kesusilaan. Kelompok 3 norma kesopanan dan kelompok 4 norma. Nah, tahu ya, diingat-ingat nama kelompoknya ya. Nanti juga berkaitan dengan ini. Satu kelompok ada 4 orang sampai 5 ya, 4 kan ya. Nanti silakan per orang itu mengambil. Jadi orang pertama kelompok 1, 2, 3, 4 silakan maju bersamaan. Mengambil kira-kira di antara ini semua itu yang menjadi bagian dari norma ini adalah yang mana? Gitu. Bisa dipahami? Ya. Silakan tentukan orang pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa, keempat siapa. Boleh mengambil ini hiasannya, boleh dihias. Sekreasi kalian. Oke, siap? Udah siap? Nah, sekarang kan ini kalian udah tadi menaruh
Sikap-sikap contoh-contoh ya dari norma-normanya dari norma agama, kesusilaan, kesopanan sampai ke hukum. Ini tadi hasil kelompoknya. Terus kita bahas dulu. Kira-kira ini ada yang salah nggak? Di bawah ya. Ini kelas 2 mencontek saat ujian norma kesusilaan. Betul. Norma kesopanan turut tidur saat guru menerangkan materi di kelas. Betul. Yang terakhir norma hukum menerabas lalu lintas. Betul ya? Kita lanjut ke orang kedua salah. Walik iki berarti. Norma agama mengobrol dengan teman saat doa pagi. Benarkah? Benar. Norma kesusilaan menggunakan kata-kata kasar saat mengobrol. Benar? Orang ketiga kesopanan menggibah dengan teman satu kelas. Betul atau salah? Kita lanjut ke orang ketiga dulu hukum. Ini apa ini? Terlambat masuk sekolah karena bangun kesiangan. Salah atau benar? Ini maksudnya apa berarti? Terus yang ini? Benar? Yang kedua, norma kesusilaan. Benarkah? Fitnah apakah? Norma hukum? Berarti ini kebalik. Ayo iki kelompok agama iki kebolak-balik terus loh. Kelompok agama. Tahu bedanya ya? Tahu bedanya contoh norma agama, norma kesopanan, kesusilaan sampai ke norma hukum ya? Kalau udah tahu contohnya berarti harus dilaksanakan. Ya. Jangan dilanggar. Terutama yang berangkatnya suka telat. Ya, kita tak tunjukkan satu video lagi. Satu. Jadi rumah deh, rumah deh. Kenapa sih kesalahan yang buka mata lain jelek? Namanya dilanggar sih. Dilanggar aja. Karena tahsilan. Dari video itu apa yang bisa kita ambil? Pelanggaran apa aja kan? Kenapa dia belok? Itu sudah melanggar 2 kali rambu-rambunya. Terus yang ketiga apa tadi? Menjamret ya. Mengambil tas orang lain. Ya. Sebenarnya ada yang Bang Jo yang boleh beloknya itu langsung boleh belok. Belok kiri langsung itu boleh, ada yang boleh. Ada yang di kota juga belok kiri itu nggak boleh. Tapi kemarin aku dengar aturannya itu mulai sekarang tahun 2024 itu belok kiri langsung itu nggak boleh, mandek aturannya gitu. Tapi aku ya kadang gitu kok. Di Bang Sri tok ya tapi Mas Teh. Tuh. Tahu ya berarti ini tadi ada 3 pelanggaran apa aja tadi? Menjamret. Nah, ya jangan dilakukan, jangan ditiru ya. Dah. Dari pelajaran kita tadi terkait norma, ada yang bisa menyimpulkan? Banyak. Norma itu tadi apa? Peraturan? Tata tertib. Apa aja?
Oke, ada 4 ya, udah tahu contohnya ya. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa diterapkan. Jangan lupa jaga kesehatan. Jika kamu lelah, beristirahatlah. Tapi ingat, jangan berbalik arah. Segala sesuatu hal yang indah memang tidak mudah untuk digapai. Pesan untuk kalian sendiri ya, silakan dicermati masing-masing, silakan diterapkan ke diri masing-masing ke depannya mau seperti apa. Yang penting jangan pernah patah semangat, jangan pernah untuk mencoba hal-hal baru. Cukup sekian dari saya, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.